Oke. Misalnya kita mau buat paper tentang topik ini. Pendakian mistik kepada Allah menurut Gregorius dari Nyssa. Nah, langkah pertama adalah kamu cari data dulu. Mana spidolnya? Nggak ada ya. Yang pegang spidol. Cari data. Nah, bagaimana kita mendapatkan data? Ya tentu kamu perlu baca. Ya, baca referensinya apa. Misalnya buku ini. Cukup pakai buku ini. Ini sudah saya terjemahin. Referensi utamanya atau sumber primernya. Ya tentu nanti ada sumber-sumber sekunder dan lain-lain ya. Tapi sumber primernya buku ini. Topiknya misalnya pendakian mistik kepada Allah menurut Gregorius dari Nyssa. Nanti titik 2 apa yang menjadi intinya atau menjadi judulnya nanti. Oke, nah kamu cari data, lalu setelah ketemu data seperti ini, kamu ngapain data itu? Belum, kamu harus ngapain ini? Paham. Referensi kan, kamu kutip. Oke, kamu dapat data, kamu kutip. Namanya referencing. Data, ya, lalu referencing. Referensi itu maksudnya apa? Kamu kutip. Kutip itu ada berapa cara? Tiga. Ya, pertama kutip langsung. Yang kedua, paraphrase. Yang ketiga, ringkas. Nah, kamu bisa kutip ini atau kamu ringkas ini, paraphrase. Ini kan udah ada topiknya nih. Misalnya ini berarti datanya nih sampai sini. Ya, atau ini juga sebetulnya termasuknya. Ekstase ini termasuk, misalnya sampai sini. Itu namanya data. Tapi kan data itu kamu nggak bisa bulat-bulat semua kamu ambil gitu. Ya, kamu perlu kutip. Apa itu kamu ringkas, kamu paraphrase. Nah, sekolah ini kan ngajarin 3 itu kamu bisa pakai. Oke? Nah, misalnya kamu paraphrase, dapatlah berapa kutipan. Misalnya di sini dapatlah katakanlah 30 kutipan. Ya, kamu udah kasih referensinya. Pakai model apa aja boleh. Ya, model apa itu ya kayak namanya siapa, tahun berapa, terbit gitu ya. Model apa. Atau nanti di Mendeley kan sudah bisa disetting. Oke, nah 30 kutipan ini. Ya, nah setelah data kamu harus olah. Olah data itu namanya comprehension. Kalau di dalam taksonomi ya, comprehension, kamu olah. Ya, nah kamu olah itu artinya kamu kasih novel. Nah, kan di kelas itu kan saya ajarin kan, baca, kasih komen, kasih ide. Karena yang kita mau tulis itu apa? Paper akademis gitu. Ya. Nah, ini nanti saya kasih deh ya. Ini jadi kalau dalam paper akademis itu ada namanya originalitas. Originalitas itu artinya apa? Menyajikan temuan atau gagasan baru atau novelty kalau dalam istilah artikel. Nah, novelty-nya di olah datanya dari kutipan ini. Oke, ya selain originality ya nanti kamu perlu tulis pakai bahasa yang baku ya. Ada bisa diuji sistematis, lalu objektif berdasarkan fakta. Ya faktanya ya dari data, ya kan? Bukan opini
Oke, itu ya. Nah, kemudian kan saya sudah sering ajarin kalian tentang ini kan cara mengutipnya ya. Apa buat catatan kakinya. Yang ini ya. Ini kenapa nggak muncul ya? Ini Windows-nya error nih. Oke. Nah, ini kan ada kan? Nih ya. Tentang paragraf. Oke. Ada topik, evidence, analisis, konklusi. Nah, ini saya kasih contoh sebuah tulisan yang punya originalitasnya. Nih, atau punya novel. Maka misalnya nih, ada 30 kutipan nih. Kutipan pertama, kamu kutip, terus kamu kasih analisisnya. Ini kenapa kok warnanya ini ya, buram ya? Settingannya ini misalnya. Coba. Nah, novelty-nya itu di analisisnya. Maka novelty itu sering juga disebut sebagai analisis. Ya. Ya oke, udah cukup ya. Nah, ini. Jadi tiap kutipan kamu bikin novelty-nya. Ya. Paham nggak sampai di sini? Kan udah dikerjain ya semester lalu. Nah, lalu kita harus olah data itu nggak hanya sampai menemukan originalitasnya, tapi kamu harus bisa masuk sampai discussion and pembahasan karena artikel. Ya. Jadi kamu bisa ke ini mana search-nya di sini ya. Nih, kamu ke analisis data. Nah, caranya adalah setelah kamu menemukan atau kamu olah data, kamu kasih novelty-nya, ya. Kamu bikin, kan kalau itu mengubah data rekaman ya, wawancara, dan sebagainya. Kalau kita datanya dari buku. Habis itu kamu kasih apa? Pengkodean. Artinya memberi label atau kode pada bagian-bagian teks yang relevan dengan kategori tertentu. Jadi kasih kode, misalnya kode A, B, C gitu ya. Atau pengelompokan, mengelompokkan kode-kode itu. Jadi kalau pengkodean ya misalnya kalau 30 kutipan ya kode 1 sampai 30 kita simpel. Nah, itu pengkodean. Boleh pakai angka, boleh pakai apapun lah. Ya. Tadi kalau misalnya kutipan 30 ya sudah kode 1, 2. Nah, baru yang ketiga apa? Mengelompokkan. Mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan atau hubungan. Nah, caranya adalah setelah kamu kasih novelty-nya, kamu mulai masuk ke namanya apa? Pengelompokkan.
Nih. Jadi olah datanya itu nggak cukup hanya kasih nomor T gitu. Kamu harus masuk pengelompokan. 30 nomor tadi yang kamu sudah kodein, kamu kelompokkan. Misalnya kamu kelompokkan jadi bisa dari 30 kamu kelompokkan jadi 3 kelompok. Ya. 1 sampai 10. 11 sampai 20. 21 sampai 30. Jadi 3 kelompok ini 30 putih masuk. Itu namanya apa? Pengelompokan. Caranya adalah kode-kode itu yang punya kesamaan atau hubungan kamu kelompokkan jadi satu. Ya. Misalnya jadi 3 kelompok atau 4, terserah. 5 juga boleh. Oke. Nah, kelompokan ini kamu udah kasih yang namanya baru nanti yang keempat membuat tema, mengidentifikasi tema-tema besar yang muncul dari kelompok kode. Berarti kamu kasih tema. Kelompok 1 temanya apa? Kelompok 2, kelompok 3. Misalnya tadi pendakian mistik kepada Allah. Kan minggu lalu kita udah bahas ya. Pendakian mistik kepada Allah. Misalnya kamu akan ngomong pengelompokan 1, ya, tujuan pendakian Allah itu mencapai kesempurnaan. Nah, kamu kelompokkan, oh 1 sampai 10 ini ternyata bicara tentang kesempurnaan. Yang kedua misalnya tentang usaha. Apa saja usaha manusia. Yang ketiga peranan Allah. Jadi ada usaha manusia, tapi ada juga peranan dari Allah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mencapai kesempurnaan seperti Allah. Seperti apa kesempurnaan itu? Nanti kan ada di dalam kutipannya. Lalu apa saja langkah-langkah manusia untuk mencapai itu? Ya. Lalu bagaimana peranan Allah di sini? Nah, misalnya 3 kelompok ini loh. Itu artinya kamu apa? Kamu setelah pengelompokan kamu menentukan apa? Tema atau kalau di dalam artikel itu namanya poin-poinnya. Ya, itu. Baru verifikasi. Nah, nanti di dalam verifikasi itu maksudnya itu temuan dengan data asli untuk memastikan akurasi. Ini hanya mengecek aja. Berarti kamu kalau nggak sampai verifikasi ini berarti sudah namanya temuan. Nah, ini temuan. Temuan itu artinya kalau di dalam artikel itu namanya hasil. Itu namanya apa? Hasil. Nih. Kalau kamu sudah sampai hasil, berarti kamu sudah berhasil di langkah 1. Sudah bisa mendapatkan hasil atau temuan. Baru langkah 1. Masih ada 12 lagi. 9 lagi. Ya. Berapa? 9 ya. Berarti ada 8 lagi. Ini kan 9 step. Nah, ini dapat hasil. Oke. Hasil atau temuannya. Berarti kalau temuannya jadinya apa? Judulnya nanti pendakian mistik kepada Allah menurut Gregory Nisa. Nih topiknya. Poinnya ada berapa? Tadi temanya ada berapa? 3. Tujuan, usaha, pengembangan. Tapi 3 ini kan enggak sekedar bunyi aja. Sudah ada kutipan dan novel putih. Nah, itu temuan atau hasil. Oke? Nah, setelah itu baru kamu pakai ini aplikasi.
Kalau taksonomi namanya aplikasi. Ya, setelah kamu olah data, kamu comprehension, kamu aplikasikan di mana? Di dalam paragraf. Kamu pakai, tulis ini dalam kutipan-kutipan yang ada 30 itu kamu tulis dalam bentuk paragraf. Oke. Nah, kalau artikel jurnal, paragrafnya standarnya gimana? Kalau bikin artikel. Ini. Standarnya ini, ada topik. Yang kamu udah kerjain kan yang evidence sama analisis. Nah, waktu kamu pakai jadikan paragraf, kamu tinggal tambahin topik sama penutup, konklusi dalam setiap paragraf. Paham? Nah, berarti yang tadi yang ada kutipan, yang ada novelty itu kan ini evidence dan analisis. Kalau kamu pakai dalam paragraf, kamu tinggal tambahin yang warna merah, kan, hijau. Itu masuk di dalam aplikasi. Oke? Nah, terus evidence-nya, kamu lihat. Evidence-nya itu enggak cuma satu. Tadi kamu harus bisa verifikasi. Verifikasi itu artinya apa? Kamu membandingkan. Berarti namanya membandingkan itu kan kayak gini. Kamu dapat ini, kamu bandingkan dengan ini. Nah, itu namanya membandingkan. Berarti ada referensi lain. Itu namanya verifikasi. Ya, 30 kutipan ini kamu perlu bandingkan. Benar atau enggak? Berarti ada data-data lain untuk apa? Memastikan akurasi. Nah, berarti nggak hanya buku ini, kamu perlu buku-buku lain. Itu sebabnya waktu kamu nulis di mana? Di paragraf ada warna biru lagi di sini muncul. Iya kan? Birunya ada berapa ini? 2. Kamu bandingkan. Misalnya dia ada ketik penok. Kasih analisis. Kamu perlu tambahin lagi dari buku lain, misalnya apa? Dari film. Nah, atau kamu bisa tambahin dari artikel jurnal, dari buku, dari ayat-ayat Alkitab, terserah. Dari data wawancara kalau boleh, sebetulnya itu boleh. Tapi kita jarang ya wawancara. Soalnya topik kita tentang Allah sih ya. Masa kamu wawancari Allah? Ya. Kita nggak bisa wawancara Allah gitu. Kecuali topiknya tentang manusia bisa. Kita ajak dulu ngobrol gitu bisa. Tapi biasanya kita artikel verifikasi kita dari buku-buku lain atau jurnal ya. Nah itu. Oke, jadi kamu buat paragraf ini. Nah begitu kamu tulis paragraf yang sudah ada verifikasinya, itu artinya apa? Itu artinya kamu sedang ngerjain ini langkah kedua. Kamu sudah memberikan arti temuan tersebut. Bahas secara mendalam. Komparasi ini kan, komparasi itu artinya apa? Membandingkan dengan temuan-temuan periset sebelumnya yang relevan tadi dengan kutipan-kutipan atau temuan kamu. Nah, langkah kedua itu adalah verifikasi. Tapi kalau di dalam jurnal itu namanya apa? Pembahasan. Jadi kalau di sini data, di sini hasil, di sini pembahasan atau diskusi. Ya. Istilahnya nggak usah bingung, ada yang pakai istilah discussion, pembahasan sama. Ya isinya itu verifikasi, memberikan arti dari temuan tersebut atau membandingkan dengan temuan-temuan lain. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Nah, kalau artikel itu bukan hanya mengecek akurat atau enggak, tapi ada kemajuan atau enggak? Nah, itu sampai sejauh itu. Jangan-jangan pemikiran kita udah jadul.
ya kan? Nah, enggak up to date lagi. Oke? Nah, itu kamu pakai di dalam paragraf. Berarti paragraf pembahasan. Nah, ini kamu sudah pakai di dalam artikel. Ya, caranya adalah tadi yang kode-kode tadi yang angka-angka 1 sampai 30 itu kamu bandingkan gitu. Ya. Oke, setelah itu apa? Setelah 30 kutipan itu kamu kembangkan, ya. Nanti dalam perjalanannya bisa nambah, oke, nggak apa-apa. Setelah itu kamu bikin apa? Kesimpulan. Langkah keberapa? Ketiga. Nah, bagaimana cara bikin kesimpulan? Ini kan semua udah punya ya, PDF-nya. Ya, baca lagi. Kesimpulan itu apa sih isinya? Ya. Nah, terus apa kontribusinya? Cek tujuannya. Baru setelah kesimpulan bikin apa? Metode. Ya, tulis metode penelitiannya, baru buat pendahuluannya, introduction-nya, baru bikin abstrak, baru bikin judul. Nah, judulnya kan enggak ada. Ya. Baru bikin daftar referensinya, baru bikin template untuk disubmit ke jurnal. Oke, nah ini masih submit ini dulu. Paper dulu, ya selesai. Kita bikin template-nya. Ya, cover letter itu kayak surat pengantarnya gitu ya. Saya mau meneliti, saya siap mengikuti aturan-aturan di jurnal itu gitu-gitu lah ya. Oke, gitu. Ya. Nah, berarti kalian perlu nih mulai mengerjakan, cari dulu apa topiknya, cari data, cari kutipannya, bikin novelty-nya, pengelompokan, oke? Habis itu tulis paragrafnya, pembahasannya, baru nanti bisa sampai ke kesimpulan, baru metode, abstrak, pendahuluan, abstrak, terakhir judul. Nah ini langkah-langkah yang benar nih. Ada pertanyaan nggak? Di sini? Vicky, ngerti? Nah? Ngerti. Oke. Berarti langkah pertama apa yang kalian mesti mulai mikirkan ini apa? Bukan. Topiknya dulu apa ini? Ya kan? Kalau nggak ada, kalian bingung dari. Setelah topik, baru cari data. Setelah data, motif. Gitu. Kenapa kok mesti mengutip? Hah? Mengapa harus mengutip? Supaya, nih kan di sini udah diajarin dulu. Mengapa kita perlu mengutip? Mengapa harus mengutip? Nah, itu. Ya kan? Karena tadi ini bukan karya karangan sesuka kamu gitu. Langsung tiba-tiba kamu mimpi tentang apa, kamu nulis gitu. Ilham dari mana gitu ya. Enggak, karena ini karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu kamu harus bisa apa tadi ya di sini. Karya ilmiah itu harus bisa kamu verifikasi objektif berdasarkan fakta. Itulah sebabnya kita perlu mengutip. Karena berdasarkan fakta nih, data, bukan opini pribadi. Paham ya, Lestari? Nah, jadi kita mengutip, selain itu juga mendukung analisis argumen yang kita bangun. Ya.
menghindari plagiarisme. Oke, memberikan kredit kepada penulis itu, penulis lain yang kita kutip. Bahkan memberi kesempatan pembaca untuk menemukan kembali sumber informasi. Nah, ini kenapa kita harus mengutip. Lalu bagaimana kita mengolah data tadi? Kita bikin kodenya, ya kodenya sederhana aja, pakai angka aja 1 sampai 30 atau berapa ya. Lalu kamu kelompokkan, lalu kamu eh, verifikasi, maksudnya kamu bandingkan ini ya. Mana tadi? Ini analisis data kualitatif, menggali makna di balik kata-kata. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Setelah verifikasi ya kamu tulis laporan, maksudnya ya kamu tulis papernya. Oke. Ya, jadi dari sekarang pikirkan topiknya apa. Nah, nanti kalau saya bikin tugas mingguannya, masukkan topiknya. Oke. Terus minggu depan masukkan kutipannya. Kamu masukkan. Minggu depannya lagi masukkan novelty-nya, masukkan. Minggu depannya lagi pengelompokan, kelompokan. Setelah itu pembahasan, bahasa. Pembahasannya ya mungkin per poin, poin 1 dulu, poin 2. Sampai nanti kamu bisa, ya ini, sampai kamu ngerjain 9 langkah ini. Sampai nanti terakhir apa? Bikin judul. Atau kamu bikin daftar referensi. Nanti dicek oke, nah tinggal tulis, tinggal submit ini. Submit ke jurnal. Setelah submit, tulis lagi. Jangan nunggu gitu. Ya kan? Nulis lagi berarti kembali ke langkah 1 lagi. Kerjakan lagi yang lain. Ya, sama misalnya saya kan tulis ini misalnya terjemahan ini kan gampang sekarang ya. Gitu. Selesai, kasih novelty-nya selesai, udah tulis lagi. Tulis lagi gitu. Ya. Sehingga kalau saya ngajar kalian tuh bahannya nggak selalu sama. Tanya aja yang dulu-dulu. Pasti nggak ada yang sama. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya.